Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obang pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pengetahuan tradisional bersama dengan Mas Imam selaku budayawan lokal. Mas Imam, berarti sebenarnya penting sekali ya bagi kita sebagai masyarakat itu memahami tradisional yang ada di setiap daerah begitu kan, karena kan ini merupakan warisan budaya begitu ya. Penting ya Mbak ya. Ini kan sebagai bukti bahwa kita itu cinta RKRI ya. Jadi ini harus dipaksa bahwa kita itu harus mencintai budaya lokal, karena sebenarnya begini ya, selama ini yang bisa menyatukan ya, yang menyatukan persatuan dan kesatuan itu kan negara kita Republik Indonesia ini kan. Orang-orang luar negeri itu heran ya, kenapa kok persatuan dan kesatuan di Indonesia ini bisa seperti itu, karena ini adalah budaya, Mbak. Karena ini adalah budaya. Ya budaya itu tadi ada 10 objek pemajuan kebudayaan ya. Ada misalnya adat istiadat ya, kita tetap menghargai itu. Sehingga walaupun orang Bengkulu Tengah dengan orang kota, terus mungkin nanti dengan orang Lampung dan sebagainya budayanya berbeda, tapi kan tetap kita satu. Lagi misalnya kita di Bengkulu Tengah ini kan multi etnis ya Mbak. Bengkulu Tengah itu multi etnis, etnisnya banyak sekali ya di Bengkulu Tengah itu. Walaupun dalam Perda Kabupaten Bengkulu Tengah itu hanya 4 ya yang diakui, seperti misalnya Serawe, kemudian Lembak, kemudian Rejang, kemudian ada Melayu ya. Ada satu lagi adalah suku lainnya kan, seperti kami mungkin Jawa dan sebagainya. Nah, ini kan harus dijaga dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, maka dari itu ya, ketika ada orang lain mau merusak budaya dan sebagainya, itu adalah penjajah ya, penjajah. Jadi karena itu adalah alat untuk mempersatukan kesatuan dan walaupun misalnya agama itu ajaran Tuhan ya, itu kadang tidak menjamin untuk persatuan dan kesatuan ya. Karena kan ada doa Nabi Muhammad SAW ya, yang tidak dikabulkan itu persatuan dan kesatuan ternyata ya. Tapi dengan budaya, dengan kita melestarikan, kita bisa dipersatukan itu. Jadi ini modal kita ya, kapital sosial untuk kita miliki. Makanya ini harus ada pada diri kita itu kan, dan ini harus diterapkan ya mulai dari sedini mungkin ya di anak-anak, sehingga nanti ketika dewasa tetap menjaga begitu loh Mbak. Kira-kira seperti yang Mas Imam bilang tadi ya, pada saat memang masa penjajahan pun ada beberapa memang tradisi di Indonesia yang dibawa begitu kan, berarti memang rentan ya untuk dicuri sebenarnya kalau kita tidak menjaga dan juga melestarikan gitu kan. Nah, ini yang jadi persoalan kita ya, makanya tadi dari awal ya saya ngomong ini harus ada intervensi ya, artinya harus juga ada kolaborasi, ada sinergisitas antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, pemerintah yang punya kewenangan untuk regulasi itu harus membuat aturan. Nah, tapi kan kita sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya. Tadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu adalah sebuah regulasi untuk melestarikan ya apa yang ada di Indonesia Nusantara ini supaya tidak diambil oleh orang lain lagi. Itu kan banyak nih ya manuskrip dan sebagainya. Kita kalau mau penelitian tentang manuskrip dan sebagainya itu kan harus ke Leiden sana di Belanda kan begitu itu kan. Ya padahal itu dari Indonesia kan. Nah, termasuk misalnya itu yang Mbak itu pernah lihat film yang Dayang Sumbing itu kan, yang Tangkuban Perahu itu kan Dayang Sumbing yang nikah dengan anaknya itu masih ternyata itu ibunya cantik terus menerus ya, sampai nggak percaya. Itu kan karena minuman ramuan yang ada di sekitar itu. Nah ternyata itu diambil oleh orang sana kan, kita nggak ngerti. Nah mungkin itu salah satu yang melatar belakang historisnya turunnya undang-undang seperti itu. Itu salah satunya ya, bahwa kita tuh kaya sekali ya terhadap pengetahuan tradisional. Makanya
kita gali terus loh ya, kita gali terus ya, sebagai ya budaya lokal yang sekarang ya lagi konsen, yuk kita gali terus tentang pengetahuan tradisional ini kan sebagai kekayaan kita, dan itu juga akan berdampak bagi kehidupan kita, dan nanti juga dalam amanah undang-undang itu ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu loh Mbak. Tapi kalau Mas Imam sendiri melihat kesadaran masyarakat sekarang, apakah sudah mulai sadar ya terkait dengan menjaga pengetahuan tradisional, terkhususnya di Bengkulu sendiri? Ini kan gini ya, yang namanya masyarakat itu kan majemuknya. Jadi sebenarnya itu sudah sadar ya, sudah sadar. Cuman harus diingatkan terus gitu loh ya. Harus ada yang memotivator ya, terus pemerintah dalam hari ini mungkin bidang kebudayaan ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, terus di Dirjen Kebudayaan juga harus menspot terus itu bagaimana ini harus dilestarikan, dan sering ada event, sering ada kegiatan kan, terutama juga anggaran-anggaran mungkin ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelestarian nilai budaya dan sebagainya, itu agar masyarakat ini selalu diingatkan kan begitu. Jadi nanti tapi kalau dibiarkan ya enggak sih itu kan seperti misalnya tadi ya yang namanya perubahan iklim ya, itu kan keteledoran kita kan seperti itu tadi harus kita ingatkan begitu loh. Sebenarnya kan karena tidak terbiasa saja ya, kalau kita dibiasakan tidak akan seperti ini begitu ya Mas Imam. Kan ini Mas Imam sendiri kan sebagai budayawan lokal itu ada organisasinya sendiri, ada kegiatannya seperti itu. Oh kebetulan kami punya sanggar Mbak, Sanggar Seni Budaya Pancamukti ya namanya itu. Salah satu kegiatannya adalah inilah pelestarian nilai budaya, kemudian ada seni kan, dan seni ini juga untuk pesan-pesan moral ya, seperti misalnya kami juga punya teater kan, Balada Cinta Suminah kan, itu menceritakan tentang bahwa kami kan di Pancamukti nih Mbak. Pancamukti itu Panca itu 5, mukti itu pengen kaya ya. Jadi orang-orang dari Jawa itu, dari Pekalongan, dari Banyumas, kemudian dari Magelang kan, dari Pati itu kan merantau ya dulu zaman Orde Baru ya di merantau kan. Terus ini pengen kaya di sini kan. Nah, jadi itu salah satu filosofinya filosofi kegiatannya kan begitu loh Mbak. Jadi kami ada paguyuban ya, ada paguyuban untuk pelestarian nilai-nilai budaya kan. Walaupun dengan ada kesenian yang dari Jawa yang dibawa ke sana. Seperti misalnya kuda kepang kan begitu itu kan. Terus walaupun kuda kepang kan di sini kan kurang begitu ini ya, karena budayanya juga beda ya. Beda ya kalau di Jawa misalnya kita kuda kepang itu ditampilkan, itu orang semuanya mau datang Pak ya, karena budayanya sama ya, rasanya sama lah. Beda dengan di sini kan di Bengkulu itu kan di sini beda. juga sebenarnya sama Pak, kalau ada kuda kepang tuh kayaknya semangat ya. Nantilah kami seperti itu mungkin nanti ini kebetulan Bengkulu Tengah juga mau ini ya, mau ulang tahun ya, kami mungkin mau menampilkan itu loh. Iya, jadi kuda kepang itu juga termasuk kebudayaan ya. Iya kan? Kebudayaan, karena sebenarnya ya yang namanya kuda kepang ini kan juga warisan bagaimana di sana ada sebuah cerita ya, pesan-pesan moral kan, waktu itu menceritakan tentang perang dan sebagainya, terus kebersamaan, kemudian kenapa itu yang dipakai ini kan kuda tapi dikepang ya Mbak ya. Kuda. Makanya namanya kuda kepang. Iya, kepang itu kan anyaman-anyaman ya. Iya. Bagaimana di sana tentang simbolisasi kehidupan dan sebagainya, itu ada pesan-pesan moral juga begitu. Itu tidak hanya sekedar serta-merta hanya pertunjukan. Iya, tidak hanya sekedar pertunjukan, ini punya pesan-pesan moral begitu. Tapi ada nggak sih Mas Imam kebudayaan yang memang dibawa dari Jawa tapi mungkin dipoles ya? Sesuai dengan adat yang ada di Bengkulu. Ya banyak sih. Kami ya tetap harus menyesuaikan ya, kita moles di sini ya. Terus sebenarnya kami juga mau buat ini ya, buat kolaborasi ya, musik kolaborasi etnis ya, musik etnis yang maksudnya memadukan kan, misalnya ada di sana ada
di Jawa itu ada musik, namanya musik gendingan ya Mbak, saron dan sebagainya, nanti kan dipadukan dengan misalnya di sini ada dol kan, kemudian ada kulintang kan, terus nanti itu adalah sebagai simbolisasi persatuan dan kesatuan. Oke, Mas Gitu. Imam, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu pengetahuan tradisional. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.